Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam dengan ikhlas dan semangat akan diberikan kebahagiaan dan keberkahan hidup sampai akhir hayat. Diberikan kesehatan lahir dan batin. Dilimpahkan rezekinya. Dijadikan anak-anaknya soleh-solehan. Dijadikan keluarganya keluarga surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di forum yang agak khusus, anak muda saya tambahkan, yang belum punya jodoh dimudahkan jodohnya. Nah, yang bilang aku nggak punya jodoh, ya betul, belum. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahu a'lam. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatiz, bil khusus Bapak Farid Ma'ruf, Pak Wagino, Pak Syafi'i, yang saya hormati dan dimuliakan Allah SWT, Ketua DKM kita Pak Lukman, dan seluruh jajaran pengurusnya serta bapak-bapak dan ibu sekalian jamaah Masjid Al-Musabbihun yang sama-sama mengidam-idamkan di dalam kehidupan ini ridho Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi, rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah, keberkahan selalu terlimpah. Sore hari yang berbahagia ini, betapa beruntungnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa, baik sadar maupun tidak. Sekedar untuk mengingat dan menyadarkan kita masing-masing tentang nikmat ibadah puasa yang kita lakukan di hari yang berapa ini? Ke-9. Ada di antara saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, mereka harus menjalankan ibadah puasa sampai 23 jam. Jadi baru selesai buka puasa, kemudian sahur lagi, gak lama kemudian, sekitar setengah jam kemudian sahur lagi, udah puasa 23 jam. Di Finlandia, ya, begitu luar biasa mereka menjalankan ibadah. Hari ini kita menjalankan ibadah puasa dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan, makanan cukup, kulkas penuh, ya bu. ATM penuh gak bu? ATM siapa dulu? Gitu ya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang tak terkira itu kita syukuri dalam bentuk berusaha menyempurnakan amalan-amalan Ramadan, bukan hanya dengan puasa, tapi juga dengan amalan yang tidak kalah luar biasa, yaitu sore hari ini kita berkumpul di majelis ini mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jemaah Allah, untuk menambah semangat kita, mari sama-sama kita merenung terlebih dahulu betapa nikmatnya Allah mengaruniakan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Tadi sudah sama-sama kita ikuti dari awal bahwa acara ini kita niatkan untuk bisa menambah kualitas ketakwaan kita, khususnya dalam hal pendidikan anak, parenting nabawi atau parenting nabawiyah, yaitu bagaimana kita sebagai orang tua mampu mengasuh anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan pahalanya lebih berlipat ganda. Pertanyaannya, kalau sekarang hari ini kita memasuki puasa yang ke-9, 9 hari kurang lebih kita jalan ibadah Ramadan. Pertanyaannya adalah berapa lama lagi Ramadan yang akan kita lalui dan kita jalani setelah kita iman? Berapa lama lagi bu? Sekarang hari ke-9 berarti berapa lama lagi bu? Berapa? 10. Tergantung apa? 20 atau Bapak-bapak yang mau mulia kan? Inilah persoalan
persoalan kita kaum muslimin memandang bulan Ramadan sama dengan kita memandang peristiwa-peristiwa yang lain dalam kehidupan. Jawaban yang paling tepat, mohon maaf, ketika kita ditanya berapa lama lagi ibadah Ramadan yang akan kita lalui, jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena baru saja saya ngomong 1 detik yang lalu, ada di antara saudara-saudara kita yang dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah dicabut nyawa. Mereka nggak sampai menuntaskan puasanya yang ke-9. 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, tadi siang, tadi pagi, kemarin malam, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, selalu setiap detik ada orang-orang yang dicabut nyawanya. Dan kalau seandainya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang yang sudah dipanggil mendahului kita boleh mengungkapkan perasaannya, boleh menyatakan keinginannya, kira-kira apa yang akan mereka katakan kepada kita? Mereka bukan hanya berkata-kata, tapi mereka mungkin sambil menangis dengan penyesalan yang mendalam. Kenapa? Orang-orang yang meninggal dunia sebelum selesai sampai hari ke-30 Ramadan, dan apalagi selama 9 hari kemarin belum melakukan amalan-amalan terbaiknya, mereka akan nangis merintih. Kenapa begitu cepat Ramadan? Ada yang membuat. Sementara kita hari ini mendapatkan karunia detik-detik yang sangat mahal. Maka sekali lagi saya hanya mengingatkan dan menasihati diri saya sendiri, mari sama-sama kita pandang detik-detik Ramadan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan begitu berharganya detik-detik Ramadan itu buat kita, maka kita memanfaatkannya bukan hanya dengan amalan-amalan ibadah terbaik, sholat terbaik, tilawah terbaik, doa terbaik, sedekah terbaik, tapi juga dengan salah satunya inilah amal sholat kita dengan menuntut ilmu. Maka kita ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ketua DKM dan pengurusnya yang mendorong terlaksananya acara ini. Karena akan semakin sempurna amalan ibadah kita kalau kita mengisinya dengan majelis ilmu. Apalagi ilmu yang akan kita bahas terkait dengan kebutuhan besar kita sebagai orang tua, sebagai keluarga. Hadirin yang berbahagia, kita akan mulai terlebih dahulu dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan sederhana yang mungkin muncul juga dalam diri kita untuk urusan-urusan kehidupan kita yang lain. Apa pertanyaannya? Ramadan ini kita menciptakan dan menciptakan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang mau kita wujudkan. Apa yang mau kita ciptakan dan apa yang kita cita-citakan. Tentu kita tidak bisa meraba-raba mencari jawaban asal menjawab, tapi jawabannya sudah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah yang menjadi cita-cita terbesar kita, yang ingin kita wujudkan dalam ibadah Ramadan ini, ibadah puasa dan lain-lainnya adalah kita ingin mendapatkan ketakwaan. Ini supaya kita nyambung dengan konteks Ramadan ini. Ketika kita membahas tentang tema parenting nabawi, bagaimana kita mengasuh anak-anak kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang benar, yang efektif, maka supaya betul-betul kita menemukan konteks yang pas dengan bulan Ramadan, kita mulai dari sini dulu. Bahwa tujuan kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Pertanyaannya kemudian adalah, apa hubungannya dengan keluarga? Apa hubungannya antara pembahasan kita tentang bulan Ramadan yang mengantarkan kita kepada ketakwaan dengan keluarga? Ternyata hubungannya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Ketika ngomongin tentang bertakwa, la'allakum tattaqun, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan keluarga dalam sebuah visi keluarga surga. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melekatkan
konteks sebuah keluarga surga, keluarga Islam, dia memiliki sebuah visi. Kenapa disebut visi? Karena ayat ini berisi tentang doa. Doa yang sangat indah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang menjadi tujuan ibadah puasa ternyata sama dengan apa yang menjadi tujuan keluarga. Keluarga muslim, keluarga Islam punya tujuan untuk menjadikan keluarganya dan keluarga surga. Konteksnya sama, takwa. Dan ketika ketemu dengan bulan Ramadan, ini untuk kita pahami konteksnya, tujuan keluarga adalah menjadi keluarga yang bertakwa, dan kemudian ketemu dengan bulan Ramadan yang di sana beribadah. Yang tujuan ibadah itu adalah mengantarkan kepada ketakwaan. Semakin kuat gak? Semakin kuat gak? Artinya apa? Ramadan inilah yang menjadi sarana buat kita mewujudkan cita-cita membangun keluarga surga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian muliakan, ketika kita berbicara tentang membangun keluarga surga, membangun generasi yang unggul, berkarakter, diukur dari sejauh mana dia bisa berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Apa prinsip Islam itu? Di antaranya prinsip tauhid. Apa prinsip tauhid itu? Di antaranya adalah ketika dia selalu mengagungkan, membesarkan, mementingkan, menomorsatukan Allah. Anak-anak kita, anak-anak remaja kita sekarang, ya, pasti sangat kita idam-idamkan mereka menjadi anak-anak yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Tauhid salah satunya, yaitu selalu membesarkan Allah. Tapi apa yang terjadi? Faktanya sekarang anak-anak generasi muda kita sekarang alhamdulillah, makanya bersyukur kita bikin acara ini, anak-anak kita diselamatkan. Di luar sana anak-anak dan remaja kita, mereka sama sekali jauh dari prinsip tauhid. Yang mereka dahulukan, yang mereka agungkan bukan Allah, bukan syariat, tapi kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Apa contohnya? Mereka lebih senang main daripada ngaji. Mereka lebih mendahulukan nonton TV daripada baca Quran. Hal-hal yang terkait dengan keinginan akhlak menjadi nomor 2. Itu kan tandanya mereka belum berpegang pada prinsip Islam kan? Menomorsatukan dan mendahulukan Allah, mementingkan Allah. Itu contoh sederhananya. Nah, karenanya ketika kita ngomongin tentang parenting nabawi, bagaimana kita mengasuh keluarga, dan bicara soal keluarga bukan hanya tentang anak ya, tapi juga orang tua, suami istri, paketnya lengkap. Itu ternyata harus dimulai dari visi. Kita nanti akan berbicara juga insya Allah kalau waktunya cukup tentang how to, tentang bagaimana cara membangun keluarga surga. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjalankan how to tentang bagaimana caranya, tipsnya, langkah-langkahnya untuk membangun keluarga surga sebelum kita tahu tentang visi. Segala sesuatu dimulai dari visi. Arahnya mau kemana? Dan Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, hari ini bagi yang sudah tahu mudah-mudahan ilmunya semakin lengkap, semakin dalam. Bagi yang belum tahu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Rumah tangga kita kalau tidak berada pada koridor visi yang benar, maka tidak akan pernah bisa mengantarkan keluarga itu ke surga demi Allah. Dan karenanya tidak akan pernah bisa mencetak generasi-generasi yang kita idam-idamkan, generasi yang berpegang pada prinsip Islam, yang berkarakter yang unggul. Jadi sekarang kita sudah sama-sama belajar apa visi keluarga surga. Keluarga yang bisa melahirkan anak-anak generasi yang unggul dan berkarakter. Kita mulai dari yang pertama, kita baca dulu. Visi pertama dari sebuah keluarga surga. Artinya apa? Kita sebagai keluarga-keluarga muslim harus paham dulu ini visinya. Visi itu artinya apa sih? Visi itu artinya adalah bagaimana kita mengarah kepada satu titik. Ingin menjadi seperti apa? Dan itu yang akan mengarahkan kondisi kita hari ini. Visi. Perhatikan baik-baik. Allah membimbing kita dengan kalimat ini. Dan saya selalu menyampaikan ini dalam setiap khutbah nikah. Gak ada hal lain yang saya utamakan untuk saya sampaikan dalam setiap kesempatan khutbah nikah atau nasihat perkawinan kecuali nikah apa? Banyak orang-orang yang gak paham. Ditanya keluarganya keluarga Islam, visinya apa keluarga Islam? Ternyata banyak yang belum paham. Nah, mulai dari sekarang bagi yang belum mempelajarinya, kita buka hati kita untuk mengetahui
punya visi. Track, visi itu adalah track yang mau kita mau kemana, titik mana. Ibaratnya orang mau pergi ke Bandung, titiknya dari Bandung, lewat mana? Jelas, mau mengarah kemana. Yang pertama visinya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Visinya ternyata yang dibimbing oleh Allah buat kita adalah bagaimana menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati atau penyejuk mata. Setiap anggota keluarga ketika dia mulai berumah tangga, akad nikah dimulai, saya terima nikahnya, dia harus betul-betul langsung connect kepada visi. Oh iya, saya berumah tangga untuk membangun ini. Jelas. Dan ini yang akan menjadi tracknya, koridornya. Setiap aktivitas berumah tangga, kegiatannya yang diomongin, yang dilakukan, yang dibeli, ya, yang dicari dalam rumah tangga harus mengarah kepada qurratu a'yun. Artinya apa? Orang tua, yaitu suami istri, harus menjadi qurratu a'yun di antara sesama. Sebelum anak-anak menjadi qurratu a'yun buat kita, maka orang tua harus menjadi qurratu a'yun di antara suami istri. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya beberapa kali dipercaya untuk membantu menjadi mediator rumah tangga yang hampir runtuh. Ternyata di dalam keluarga itu nggak terdapat suasana yang menyejukkan hati. Suaminya tidak menyejukkan hati istrinya, istrinya tidak bisa menyejukkan suaminya. Walaupun dia berhasil, karirnya bagus, sukses, harta melimpah, tapi gak bahagia. Kenapa? Karena gak ada suasana damai. Dengan apa? Dengan bagaimana bisa menjadi gimana. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin pertama yang harus kita pahami adalah kalau kita ingin mencetak rumah tangga, anak-anak generasi yang unggul, berkarakter, berpegang pada prinsip Islam, akhlak yang mulia, gitu ya, harus dimulai dari orang tuanya dulu. Kita gak akan pernah bisa memiliki anak yang soleh kalau orang tuanya belum menjadi orang tua yang soleh. Kita gak akan pernah bisa memiliki anak yang qurratu a'yun kalau kita belum bisa menjadi qurratu a'yun. Suami belum bisa menjadi qurratu a'yun buat istrinya, istri belum bisa menjadi qurratu a'yun buat suaminya, dan mereka berdua belum bisa menjadi qurratu a'yun buat anak-anaknya. Bagaimana kalau suaminya menjadi qurratu a'yun buat anak-anaknya? Yaitu anak yang selalu melindungi orang tuanya, yang selalu senang di dekat orang tuanya. Orang tua yang menjadi qurratu a'yun buat anaknya adalah orang-orang tua yang dekat mempunyai hubungan spesial dengan anaknya. Nanti kita akan lihat contohnya cukup. Ini misi pertama, ya, menyejukkan hati. Tapi kalau nggak dicontohin, rasanya kurang pas ya, apa kurang kuat, kurang dalam. Bagaimana sih menjadi qurratu a'yun? Dimulai ya, ketika kita ngomongin tentang pengasuhan anak, ternyata mulailah dari suami istri saling menjadi qurratu a'yun. Istri menjadi qurratu a'yun itu wilayahnya adalah, kalau kata Nabi Rasulullah SAW, kalau dalam bahasa kita sekarang adalah sumur, dapur, kasur, tutur. Kalau keempat hal ini bisa dijaga oleh seorang istri, insya Allah suaminya akan semakin memberikan pengayuman terbaik, kesetiaannya, pengorbanannya, cintanya, dan itu yang disebut dengan qurratu a'yun seorang istri. Tapi kalau seorang istri, seperti yang sedang saya tangani kemarin beberapa hari yang lalu, seorang suami yang karirnya bagus, ternyata dia berselingkuh dengan 5 perempuan. Banyak 5 perempuan sekaligus, ganti-gantian. Dan ketika ditanya, saya tanya sama dia, Anda pernah nggak memuji istri sepanjang Anda berumah tangga? Dia mesem-mesem, nggak pernah sih. Bagaimana suami tidak menjadi qurratu a'yun buat istrinya, sehingga istrinya pun tidak memberikan pelayanan? Jadi harus dua-duanya. Ibu-ibu, contoh suami yang qurratu a'yun menyejukkan hati istrinya apa? Kalau tadi kan bapak melihat istri yang menjadi qurratu a'yun ke suaminya adalah istri yang betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Ya, di 4 wilayah tadi, sumur, dapur, kasur, tutur. Nah sekarang kalau suami yang menjadi qurratu a'yun buat istri kayak gimana dulu? Suami yang menjadi idaman tuh kayak gimana sih? Kira-kira? Yang menjadi penyejuk hati buat istri. Nah, gak usah jauh-jauh membayangkan suami yang qurratu a'yun itu tidak harus selalu suami yang selalu memenuhi ATM ibu-ibu, gak selalu membelanjakan, memenuhkan kulkas-kulkas, tapi dari yang paling sepele. Suami yang qurratu a'yun itu dilihat dari lisannya. Seorang suami yang qurratu a'yun
dalam setiap aktivitas berumah tangga